Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan membahas tips-tips yang perlu kalian perhatikan jika kalian ingin membeli mobil. Jadi apa saja yang perlu kalian perhatikan jika kalian ingin membeli mobil? Simak terus video saya ya. Nah, jadi sebelum kalian membeli mobil, ada baiknya kalian melakukan perencanaan yang detail sehingga ketika Anda membeli mobil nantinya Anda tidak harus direpotkan oleh masalah keuangan atau masalah ekonomi yang ditimbulkan setelah kalian membeli mobil yang disebabkan karena kalian kurang melakukan perencanaan yang matang sebelum membeli mobil itu sendiri. Nah, apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan dalam melakukan perencanaan sebelum membeli mobil? Yang pertama, kalian harus merencanakan budget maksimal yang bisa Anda keluarkan untuk membeli mobil ini. Jadi hal ini sangat penting untuk kalian rencanakan di awal, dan kalian harus disiplin mengikuti pengaturan ini. Jadi misalkan kalian tentukan budget maksimal kalian untuk membeli mobil adalah misalkan 200 juta. Kalian harus disiplin dan teguh bahwa kalian tidak boleh menghabiskan dana lebih banyak dari 200 juta. Walaupun hanya berapa puluh ribu rupiah saja, tapi kalian harus disiplin bahwa budget maksimal yang kalian keluarkan adalah budget maksimal yang sudah kalian tentukan. Hal ini sangat penting supaya pada saat kalian memiliki mobil nantinya, dana-dana yang sudah kalian alokasikan untuk pengeluaran yang lain tidak akan terganggu dengan adanya mobil yang baru kalian beli tersebut. Jadi ini penting, jadi jika kalian sudah mengatur budget maksimal yang bisa kalian keluarkan untuk membeli mobil, kalian harus disiplin dan teguh pada pendirian kalian bahwa budget maksimal kalian adalah sebesar yang sudah kalian tentukan itu. Jadi kalian tidak boleh mengambil alokasi dana dari pos pengeluaran yang lain untuk menambahkan di luar budget maksimal yang sudah kalian tentukan. Jadi hal pertama yang perlu kalian rencanakan adalah kalian harus menentukan berapa besar budget maksimal atau dana maksimal yang bisa Anda keluarkan untuk membeli mobil. Dan kalian harus disiplin atau teguh mengikuti ketentuan tersebut. Jadi budget maksimal itu adalah dana maksimal yang bisa Anda keluarkan dalam membeli mobil. Tidak boleh ada dana lain yang dikeluarkan di luar budget maksimal tersebut. Nah, yang kedua, setelah kalian menentukan berapa besar budget maksimum yang bisa Anda keluarkan dalam membeli mobil, maka selanjutnya kalian harus merencanakan juga apakah kalian ingin membeli mobil baru atau kalian ingin membeli mobil second. Nah, hal ini penting juga karena hal ini akan menentukan berapa akhirnya budget yang Anda bisa keluarkan dari budget maksimal tadi yang sudah Anda tentukan untuk membeli mobil. Jadi misalkan Anda memilih membeli mobil baru dan misalkan di awal Anda sudah menentukan budget maksimal Anda adalah 200 juta, maka dari 200 juta ini kalian bisa alokasikan 80 atau sekitar 90% untuk membeli mobil baru. Jadi kalian bisa mengalokasikan 80 atau 90% untuk membeli mobil baru. Jadi kalian bisa pilih-pilih mobil baru di range harga segitu. Sisanya 10-20% Anda nanti gunakan untuk keperluan tambahan dari mobil baru tersebut. Bisa kalian tambah aksesoris atau coating dan lain sebagainya. Nah, tapi jika kalian memilih untuk membeli mobil second, maka saya sarankan dana alokasi yang kalian gunakan dari dana budget maksimal itu adalah 50% atau setengah.
Jadi setengah Anda gunakan untuk membeli mobil baru, setengahnya Anda alokasikan untuk biaya pemeliharaan atau perawatan atau mungkin pergantian suku cadang yang bisa atau kemungkinan terjadi karena umur pemakaian dari mobil second itu. Karena kita tidak pernah tahu, mungkin ada spare part yang harus diganti dari mobil second atau biaya perawatan tambahan. Jadi setidaknya misalkan jika Anda mengalokasikan budget maksimal adalah 200 juta, kalian alokasikan 50%, yaitu 100 juta untuk memilih-milih mobil second. 100 juta sisanya Anda alokasikan untuk biaya pemeliharaan atau perawatan atau pergantian suku cadang dari mobil second yang sudah Anda pilih tadi, yang mungkin harus diganti karena umur pemakaian dari mobil tersebut. Jadi jangan alokasikan sebagian besar untuk membeli mobil second, tapi saya sarankan Anda alokasikan setengahnya untuk membeli mobil second, setengahnya lagi adalah untuk biaya pemeliharaan. Nah, yang ketiga adalah kalian harus pertimbangkan kalian mau membeli mobil secara cash atau secara kredit. Jadi hal ini juga penting untuk kalian pertimbangkan apakah kalian akan membeli mobil secara cash atau secara kredit, karena ini nanti akan berdampak pada berapa alokasi dana yang akan kalian keluarkan secara keseluruhan untuk membeli mobil tersebut. Kalau saya sangat sarankan dalam membeli mobil, saya sangat sarankan kalian memilih untuk membeli mobil secara cash. Jadi kenapa saya sarankan untuk memilih membeli mobil secara cash? Karena mobil itu adalah termasuk depreciated asset, jadi aset yang nilainya terus turun setiap waktu dan setiap masa penggunaan. Jadi jika kalian memilih membeli mobil secara kredit atau secara cicilan, maka nantinya nilai yang kalian harus bayarkan, di mana itu adalah nilai cicilan plus nilai dari bunga itu sendiri, pada saat berakhirnya masa pinjaman, nilai yang kalian bayarkan dengan nilai mobil kalian ini akan sangat berbeda jauh, karena pada saat berakhirnya masa pinjaman, nilai mobil kalian ini sudah turun atau sudah berkurang dibanding pada saat kalian membeli mobil di awal. Jadi itulah kenapa mobil disebut depreciated asset atau aset yang nilainya terus turun, sehingga saya sangat sarankan kalian membeli mobil secara cash dibanding secara kredit. Hal ini berbeda jika kalian berbicara mengenai pembelian aset yang bukan depreciated asset. Contohnya misalkan kalian beli rumah atau membeli aset yang lain seperti tanah yang nilainya cukup stabil atau ada kemungkinan naik. Jadi ketika kalian membeli aset yang tidak kategori depreciated asset, maka kalian bisa memilih membeli aset tersebut secara kredit, karena walaupun kalian membayar cicilan dan membayar porsi bunga juga, tapi pada saat berakhirnya masa pinjaman, ada kemungkinan nilai yang sudah kalian bayarkan dengan nilai aset kalian, bisa itu rumah atau tanah, itu hampir setara, karena nilai aset kalian itu seperti properti, rumah, tanah, dan lain sebagainya itu terus naik sepanjang waktu. Jadi ketika kalian beli dengan ketika kalian berakhir masa pinjamannya, nilai aset properti kalian itu sudah lebih tinggi dibanding ketika kalian beli di awal. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pembelian aset yang bukan depreciated asset itu bisa menggunakan kredit. Namun untuk kasus pembelian mobil di mana mobil adalah depreciated asset, saya sangat sarankan kalian untuk membeli secara cash. Jika kalian belum punya budget yang mencukupi untuk membeli secara cash, saya sarankan kalian menabung dulu
kalian tabung dulu dananya di tabungan. Begitu sudah mencukupi sesuai dengan budget maksimal yang tadi sudah kalian tentukan, baru kalian kemudian memilih-milih membeli mobil, tapi kalian lakukan itu secara cash. Nah, yang keempat, selanjutnya kalian bisa memilih mobil yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa memilih dan menentukan apakah kalian membutuhkan mobil dengan 5 penumpang atau mobil dengan kemampuan untuk mengangkut 7 penumpang. Lalu kalian juga bisa menentukan apakah kalian ingin membeli mobil SUV atau kalian ingin membeli mobil MPV. Nah, itu sesuai kebutuhan kalian. Jika kalian sering mengangkut banyak orang, atau misalkan kalian terdiri dari keluarga besar, atau misalkan kalian masih termasuk keluarga kecil, kalian bisa mempertimbangkan mobil yang kalian beli tergantung dengan kebutuhan yang akan Anda gunakan pada saat kalian memiliki mobil tersebut. Medan jalan yang akan kalian lalui itu juga menentukan dan menjadi pertimbangan apakah kalian akan memilih mobil SUV atau MPV, karena biasanya kita memilih mobil SUV karena mungkin medan jalan yang kita lalui sedikit tidak mulus atau mungkin jalanannya banyak yang rusak sedikit. Kalau MPV mungkin kalian lebih memilih faktor kenyamanan atau medan jalan yang kalian lalui itu sebagian besar jalanan yang mulus atau jalanan perkotaan, sehingga kalian lebih memilih untuk memilih mobil MPV. Tapi itu balik lagi ke preferensi kalian masing-masing, guys. Sekarang mobil-mobil yang ada sudah banyak pilihannya, jadi ada mobil SUV dengan kenyamanan seperti MPV, atau sebaliknya mobil MPV dengan ketangguhan SUV dengan ground clearance yang lebih tinggi dan lain sebagainya. Kalian juga harus pertimbangkan fitur-fitur keselamatan yang ada di mobil itu sendiri, seperti jumlah airbag, lalu kemudian fitur-fitur keselamatan yang lain seperti anti brake lock system dan lain sebagainya. Itu juga kalian bisa jadikan faktor pertimbangan dalam memilih mobil. Selain itu, kalian juga bisa memilih mobil dengan cc berapa. Nah, itu cukup penting juga, karena semakin besar cc yang kita pilih pada mobil yang kita inginkan, maka mobil kita akan memiliki tenaga yang lebih besar. Namun negatifnya adalah mungkin pajak yang kalian bayarkan mungkin akan sedikit lebih besar daripada mobil-mobil dengan cc yang lebih kecil. Jadi balik lagi, itu sesuai dengan kebutuhan kalian, guys. Jadi kalian butuhnya apa? Apakah kalian butuh mengangkut banyak keluarga besar, atau kalian butuh mobil dengan kenyamanan mumpuni, atau kalian butuh mobil dengan tenaga yang besar dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan kebutuhan kalian, dan itu bisa jadi pertimbangan kalian dalam memilih mobil yang kalian inginkan. Nah, hal kelima atau hal terakhir yang saya sarankan sebelum kalian membeli mobil adalah kalian harus persiapkan asuransi mobil segera setelah kalian membawa pulang mobil pilihan kalian dari dealer. Jadi ini juga cukup penting, guys. Jadi ketika Anda membawa pulang mobil pilihan kalian dari dealer, kalian harus pastikan kalian sudah ada perlindungan dari asuransi mobil terhadap mobil pilihan kalian tersebut. Jadi hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan ketika kalian membawa pulang mobil pada hari pertama dari dealer, terus kemudian terjadi hal-hal yang tidak kalian inginkan seperti serempetan dan yang lain sebagainya, kalian sudah tidak perlu pusing karena biaya perbaikannya akan ditanggung oleh asuransi mobil.
Hal ini penting karena biasanya banyak orang yang sedikit melupakan perlindungan asuransi mobil dan baru kemudian mengurus asuransi mobil setelah mobil beberapa saat ada di rumah. Nah, ini resiko yang akan kalian tanggung. Jadi misalkan ketika kalian membawa pulang mobil itu lalu kemudian terjadi sesuatu yang tidak kalian inginkan di jalan, artinya mobil kalian tidak terlindungi oleh asuransi dan akhirnya kalian harus mengeluarkan dana berlebih untuk biaya perbaikan tersebut yang pasti nanti akan mengurangi pos atau dana-dana yang sudah kalian alokasikan untuk membayar pengeluaran yang lainnya. Yang ini akan mengakibatkan perencanaan keuangan kalian menjadi tidak sehat karena ada biaya-biaya tambahan yang tadi tidak kalian rencanakan yang bisa mengganggu keuangan kalian itu sendiri. Jadi saya sangat sarankan kalian harus sudah punya perlindungan asuransi mobil pada saat pertama kali kalian membawa pulang mobil pilihan kalian tersebut dari dealer. Jadi jika ada hal-hal yang tidak kalian inginkan, kalian sudah terproteksi dan kalian tidak akan terlalu banyak menanggung keuangan untuk biaya perbaikan mobil kalian tersebut. Nah, demikian video saya tentang tips yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian membeli mobil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.